Selamat sore guys, jumpa lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Lagi pulang kerja dan selamat hari gajian. Seperti biasa setiap tanggal 27 harus ada ritual 27. Apapun podcastnya sempat buat atau enggak, tetap harus ada ritual 27 untuk ngingetin lo. Tetap harus kalau lo dapat gajian jangan sampai lupa untuk diinvestasikan sebagian. Sebaiknya kalau lo dapat gaji 100%, sekali lagi usahain ya minimal 50 atau 100 ribu. Lo langsung sisihin, gak boleh lo ganggu. Taruh aja, saran gue jangan di bank. Saran gue taruh di reksadana pasar uang yang paling gampang, paling murah. Dan lo bisa taruh di kayak misalnya kayak gue di Sekuritas Indo Premier. Lo taruh di reksadana pasar uang, atau lo udah terbiasa dengan Ajaib atau dengan satu lagi tuh dengan Bibit ya, atau Bareksa, silahkan aja. Ini tidak ada ajang rekomendasian ya, tapi ajang dari pengalaman dari kita masing-masing. Tetap tanggal 27 adalah sebuah tanggal ritual buat gua untuk menyisihkan langsung rezeki kita ke investasi. Jadi jangan dihabisin dulu buat kita malah buat jajan gitu. Jadi kita sisihin. Nah, buat teman-teman yang baru mulai kerja terus uangnya terbatas, pertama kalau baru karyawan junior ya, gajinya mungkin 4 juta atau mencapai 5 juta gitu ya, itu cobain aja langsung taruh, belajar hemat, taruh di reksadana pasar uang. Apalagi itu sangat menguntungkan bagi teman-teman yang masih junior tapi masih numpang sama keluarga, belum ngeluarin banyak uang kos dan segala macam. Nah, tapi kalau udah sambil ngeluarin buat uang kos atau uang yang lain-lainnya, sebaiknya diatur, di manage dulu, dihitung kapan harus bayar kosnya, harus dihitung dulu, bikin laporan keuangan dulu. Jadi maksudnya kita tahu timingnya pada saat duit itu kita udah terima, tahu timingnya kapan kita harus membayar perintilan-perintilan yang perlu. Ya kalau bisa hemat ya. Nah itu juga pengalaman gue waktu pertama kali kerja. Dengan waktu itu gue cuman pegang uang sekitar 1 juta. Dan itu waktu itu gue berjuang struggle banget karena ya menggantungkan diri sama orang tua, tapi juga berusaha untuk memperbaiki keuangan ya, ditabung, di pelan-pelan kenal namanya mulai investasi. Nah ini penting banget tuh soalnya. Jadi buat teman-teman semua, rekan-rekan muda yang lagi dengerin podcast gua, juga yang lagi dengerin podcast gua mau sharing gua ini dikasih ke teman-teman yang lain, silakan aja, nggak apa-apa. Dan penting banget, pertama-tama bukan seberapa hebat lu dapetin cuan berinvestasi, tetapi seberapa baik diri lu untuk memanage uang itu dengan baik gitu, tanpa tahu kapan lu harus keluarin, tahu apa yang penting, apa yang perlu, apa yang berguna. Sekali lagi ya, tahu apa yang penting, apa yang perlu, apa yang berguna. Jadi semoga ini bermanfaat buat lo ya. Stop dulu nih, nanti gue pause, gue lanjutin lagi. Selamat pagi guys. Saat gue pusing, gue biasanya minum kopi. Dan kalau naik kereta belum sempat makan pagi, gue suka beli kopi, minuman kecil namanya Whiteside, rasa kopi. Ini adalah white milk Australia yang rasanya unik banget. Kopinya tuh unik banget rasanya dan gue nyaman banget. Konon katanya minuman ini sering habis di minimarket. Jadi gue udah survei juga, dan memang cepet banget habisnya dibandingkan teman-temannya gitu. Jadi link gue taruh di bawah. Lo cobain minuman ini dan gak usah dengerin banyak omongan gue. Lo cobain aja rasanya. Semoga lo cocok dan ini bisa menemani lo saat lo lagi gak sempat makan pagi. Selamat mencoba. Oke, kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh.
Andai kata lu gajinya, lu terbiasa udah terima gaji 5-10 juta, lu udah nabung banyak juga gitu kan. Ini soal bagaimana memanage pengeluaran gitu. Lalu sekarang lagi booming banget HP Galaxy Flip ya, Samsung ya. Itu keluarin barang baru, harganya yang Flip aja sekitar, kalau nggak salah yang gua cek tadi itu sekitar 15 jutaan gitu, ya kan. Lu sebenarnya duitnya cukup, lu punya duit itu. Problem masalahnya adalah seberapa besar keinginan lu untuk mengeluarkan uang itu gitu. Pertanyaan besarnya harus jangan langsung kita tangkap mentah-mentah, kemudian ada kok duitin 15 juta, tinggal keluarin terus kemudian selesai. Habis itu lo tinggal beli, terus tahu-tahu nanti belakangannya lo nyesel, kenapa ya gue beli ini barang tanpa tujuan yang jelas. Jadi pertama-tama mentor gue dari dulu selalu bilang, kalau lo udah punya duit udah cukup pun, kalau lo punya mau beli suatu barang, lo harus punya tujuan dulu. Itu alasan yang paling utama. Harus jelas dulu tujuannya apa kalau mau punya barang itu. Karena jangan sampai karena kita tidak punya tujuan, kita main beli asal, terus kemudian karena cuman gatel mata doa ya, terus kemudian habis itu barang itu kebeli dan tidak ada gunanya sama sekali ya gitu. Jadi harus punya tujuan membeli suatu barang. Karena misalnya kita punya gaji kan kita boleh pakai ya, tapi sejauh mana kita saat mau beli barang itu, sejauh mana itu memang diperlukan, memang perlu, memang berguna, memang bermanfaat gitu. Jadi kalau memang benar-benar bermanfaat dan lu sadar berkali-kali, lu sadar diulang-ulang, coba berkali-kali, gue benar perlu banget kayak ini ya, penting gak ya ini buat gue ya, berguna gak ya misalnya gitu. Wah ya udah, lu silakan beli aja. Kalau akhirnya lu seorang konten kreator dan akhirnya lo akan beli barang itu untuk dipakai selama 10 tahun ke depan, karena lo yakin 10 tahun ke depan bisa dipakai. HP gue udah berapa lama? Kayaknya lama banget usia HP gue ini sendiri. Terus baru lo kalau sadar lo seorang konten kreator, lo perlu untuk menjadi seorang konten kreator, lo baru keluarin duit itu, tapi serius bahwa lo tahu tujuannya. Jangan sampai lo setelah lo beli barangnya lo kehilangan tujuan dari kenapa lo beli barang itu. Ini berlaku untuk semua hal, macam-macam barang yang lo pengen beli. Ya mau TWS kek, mau jam tangan kek, mau sepatu kek, mau baju kek, mau apapun itu harus, sekali lagi harus dilihat pada tujuannya. Semuanya kembali kepada tujuannya. Walaupun duit lo banyak, walaupun duit lo cukup, tapi kalau lo kehilangan tujuan, sebuah tujuan, purpose, kenapa lo harus punya itu, alasan untuk lo punya itu, maka biasanya itu akan membuat lo menjadi sia-sia. Oke, yang ketiga, ini sering banget jadi sebuah problem bagi setiap pasangan ya, tapi setiap pasangan tuh beda-beda, khususnya pasangan yang lagi pacaran ya kan gitu. Kalau dua-duanya lagi kerja, seringkali ada aja kebingungan antara, gue harus nyiapin uang jajan nih kalau buat jalan-jalan dan segala macam. Ini siapa yang harus jajanin? Gue sebagai cowok atau malah ceweknya gitu, segala macam kan. Itu hal remeh-temeh, hal receh, tapi bisa jadi keributan besar. Percaya sama gue, karena gue tahu hal-hal kayak gini menjadi ketika kita lagi pacaran, terus tapi yang satu pengen hemat, pengen jalan tapi pengen sambil hemat, yang satu pengen jalan tapi lu pelit amat sih, jangan terlalu jangan terlalu irit-irit gitu ya, harus dipakai aja kan buat pacaran kan gitu ya kan. Tapi menurut gua yang paling terpenting sebenarnya, terlepas dari lo pacaran, lo harus punya kewajiban memanage diri sendiri dalam hal keuangan, khususnya harus ada budget pacaran. Jadi aneh ya, tapi memang harus begitu kalau mau kita seimbang dalam mengontrol keuangan kita, harus ada budget untuk pacaran. Jadi kalau memang nggak cukup, kalau memang cukup gitu. Jadi kita mencoba cari cara, dan penting banget untuk saling terbuka satu sama lain ya gitu.
untuk ngobrolin uang juga gitu ya. Apalagi nanti juga sambil kalau udah setelah nikah juga harus, kalau bisa soal uang ini harus juga tetap diobrolin, jangan sampai cuma diem-dieman aja ya, itu penting banget gitu. So kembali ke kita, kembali ke laptop ya, soal pacaran gitu. Masa-masa pacaran tuh masa-masa yang paling indah, karena masa-masa untuk mendapatkan kepastian, perhatian dan kesungguhan, itu biasanya sih masa-masa pacaran itu ya. Jadi kadang-kadang banyak bilang kalau pacaran itu harus banyak pengorbanan ya gitu. Emang benar juga sih berasa. Tetapi penting juga dalam pacaran juga harus memanage keuangan secara baik-baik gitu. Karena itu hal yang penting. Karena dalam pacaran juga, dalam pacaran ya itu menjadi momen untuk menjadi momen bagi kita untuk tahu pasangan itu sebenarnya hedon apa enggak. Pasangan kita itu hedon apa enggak gitu. Siapa yang jago nata keuangan itu juga penting di saat-saat momen itu, momen pacaran itu. Kita itu momen yang sangat tepat untuk tahu sebenarnya siapa yang terbiasa untuk ngatur keuangan gua atau si dia gitu ya. Itu penting banget. Jadi ini tips dari gua, semoga membantu buat teman-teman. Selamat hari gajian ya.